Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalkan, nama saya Adila Nurjana. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kalian kabarnya gimana nih hari ini? Baik. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keselamatan penggunaan pada mesin bubut. Sebelumnya bisa perhatikan video. Oke, ada yang tahu ini mesin apa? Mesin bubut. Nah, kalau mesin bubut tuh menurut kalian kalau misalnya operatornya gunain mesin bubut tapi dia nggak hati-hati, itu boleh nggak? Nah. Iya betul banget. Kalau operator mesin bubut itu nggak boleh sembarangan karena mesin bubut ada bagian yang berputaran cepat, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja kalau nggak digunainnya secara hati-hati. Kira-kira apa aja sih bahayanya kalau kita gunain mesin bubut tuh sembarangan? Tangan kegores. Tangan kegores apa tuh? Mesin. Iya betul, bisa juga. Nah buat hari ini itu kita bakalan belajar tentang potensi bahaya pada mesin bubut, terus penggunaan APD, prosedur keselamatan kerja penggunaan mesin bubut, pentingnya budaya kerja industri, dan keselamatan kerja. Karena diharapkan setelah pembelajaran ini kalian tuh dapat memahami pentingnya keselamatan kerja saat praktik menggunakan mesin bubut. Nah ini dia potensi bahaya yang ada pada mesin bubut. Yang pertama tuh ada serpihan logam atau grab. Karena serpihan logam itu dapat mengenai mata atau tubuh operator. Kemudian kalau operator terlalu dekat pada mesin itu tuh bisa takutnya nabrak sama si mesinnya atau nyentuh, nyenggol ataupun kejepit benda kerja. Kemudian pakaian longgar, pakaian atau aksesoris longgar dapat tersangkut pada mesin yang bersangkutan. Sama area kerjanya yang berantakan. Emang kenapa sih area kerja kita tuh harus bersih dan rapi? Supaya nggak ada tikus. Boleh sih, coba ada lagi nggak yang lain? Biar estetik. Biar estetik, bisa sih. Nah, ini kan potensi bahayanya. Buat ngatasin potensi bahaya ini tuh, kita kan perlu APD. Kira-kira APD apa aja yang diperluin buat mencegah kecelakaan kerja kayak gini? Sarung tangan. kacamata, topi, celana, baju. Kalau bisa, ya betul banget. Kacamata. Alat pelindung diri yang kita butuhkan itu ada kacamata safety. Kacamata safety itu untuk melindungi mata dari serpihan logam, debu, dan percikan benda. Apalagi tadi kan ada gram ya, gram itu bisa masuk juga ke mata. Nah itu bisa dicegah kalau kita menggunakan kacamata safety. Kemudian ada wear pack. Wear pack itu untuk melindungi tubuh dan mencegah pakaian tersangkut pada mesin. Terus ada masker untuk melindungi pernafasan dari debu, partikel kecil, dan asap. Sama ada sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda berat, tajam, ataupun terpeleset. Biasanya sepatu safety tuh ada anti licinnya, terus di depannya tuh kan ada besi kan. Ya. Jadi kalau ada benda jatuh, kenain kaki, itu kakinya nggak apa-apa. Makanya nggak bisa sembarangan asal pakai sepatu. Selanjutnya ada prosedur keselamatan kerja. Nah, prosedur keselamatan kerja ini tuh dibagi jadi 3, dari kita sebelum praktik, terus saat praktik berlangsung, sama setelah praktik. Dimana sebelum praktik itu kita harus memeriksa dulu nih kondisi mesinnya udah bisa digunain atau belum, atau ada trouble. Jadi harus dipastikan dulu kondisi mesinnya. Kemudian dari sebelum praktik kita harus gunain APD-nya udah lengkap. Jadi bukan pas saat praktiknya aja, tapi dari sebelum praktik kita udah siapin APD-nya lengkap. Terus saat praktik kita tuh harus fokus bekerja. Jadi nggak boleh bengong, nggak boleh ngelambut, bingung. Kita harus fokus bekerja, terus tidak bercanda. Kan di bengkel kalau bercanda takutnya
kita dorong-dorongan, itu bisa ngalahin benda kerja kan. Terus juga mengikuti SOP penggunaan pada mesin bubut. Nah setelah praktik, kita tuh kan bisa main tinggalin area kerja aja, tapi harus pastiin mesinnya itu dalam keadaan mati, baru kalian bisa tinggalin. Setelah mati juga kalian tetap harus bersihin dulu, jadi nggak boleh ditinggal dalam keadaan kotor. Habis dibersihin, merapikan alat-alat yang tadi dipinjam itu harus dibalikin dulu, jadi nggak boleh ditinggal. Kayak kalian pinjam kaliper, pinjam pahat, itu semua dikembalikan ke tempat semulanya. Oke, kemudian buat kesimpulannya kan keselamatan kerja itu sangat penting saat menggunakan mesin bubut. APD-nya juga wajib digunakan saat praktik. Nah, dan SOP budaya kerja industri itu juga harus diterapkan untuk mencegah kecelakaan kerja. Tadi dari penjelasan yang tadi, masih ingat nggak apa itu fungsi kacamata safety? Buat melindungi mata Dari dari ya, geram. betul melindungi mata dari geram atau percikan-percikan benda kecil. Terus kenapa area kerja tuh harus tetap bersih dan rapi? Ya, ikan tadi tuh. Gak ada tikus. Estetik. Boleh sih. Dari materi kali ini ada yang bisa nyimpulin nggak? Kesimpulan. Kesimpulannya, Iya. ya Bu, Padil. menurut saya APD itu sangat penting buat di pekerjaan apapun. Salah satunya itu adalah bubut dalam keteknikan itu Bu. Ini APD. Yang lain dong. Ada lagi nggak yang bisa nyimpulin? Apa tadi? Iya dong, Afi. Simpu, Afi. Jadi mau simpulin? Ayo, ada lagi nggak? Ali bisa nyimpulin kali. Oke, pokoknya kesimpulan itu di kayak ada di sini ya. Dalam dunia industri itu keselamatan kerja itu penting. Jadi kalian juga harus aware sama kecelakaan kerja sebelum menggunakan mesin bubut. Kalian harus tahu potensi atau bahaya apa aja yang bakalan terjadi dan cara mencegahnya. Oke, jadi di sini ada penugasan lanjutan. Penugasannya itu tuliskan 3 potensi bahaya pada penggunaan mesin bubut beserta cara pencegahannya. Nih kalian bagi kelompok dulu deh. Kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilihin? Pilih sendiri, Bu. Oke, berarti jadi 3 kelompok ya, berdua-berdua ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti udah pada bisa jelasin ya. Ya. Silakan cari. Tuliskan 3 potensi bahaya pada penggunaan mesin bubut. Udah berapa menit nih? Udah belum kalian? Hah? Udah belum? Baru 1 lagi. 2 lagi tuh. Ayo dong, 5 menit dong nih. Oke. Kalau yang udah boleh pulang ini Bu. Ya boleh. Iya. Kan bentar lagi juga selesai kita. Oke. Tungguinnya lagi. Kalian udah belum?
Waduh, baru setengah ibu, belum sama sekali ini. Setengah. Ini 3 bu. Iya, Setengah 3 lagi. dong. Kalau 30 boleh. Boleh, lebih dari 3 juga baik kok. Oke. Siap. Pindah langsung. Iya. Udah belum? Jarum. Kalau salah nggak apa-apa bu. Gak apa dong. Jadi pakai Tahu bu. sama cincin. Oke satu Oke, udah ya. Waktunya udah habis ya. Cukup ya. Ya, siap ibu. Mau siapa duluan yang jawab? Ini maju apa di sini doang bu? Sini aja ibu. Yaudah, boleh ke situ aja. Ya. Siapa duluan nih yang mau jawab? Kita mau jawab nih. Ditunjuk ibu, Kalian. ditunjuk. Itu kelompok mana dulu, kelompok mana? 1, 2, 3, coba. Kok gitu? Oke. Kok dendam kayaknya? Ah, ntar kita ganti-gantian. Satu. Ya boleh. Ya. Dimulai dari ini. Apik. Nah, yang pertama tuh potensi bahaya kena gram, matanya kena gram, kena serpihan besi lah. Cara pencegahannya? Pidana pakai kacamata. Betul. Terus baru Apa? 1. Yang satu. Ya. Yang kedua, Pik. Satu. Dulu coba. Ya, kalau kedua ini bu menghindari apa potensi itu biasanya ini dia ketiban benda-benda, ketiban mesin bubut, Ketiban mesin bubut ya. Gede ketiban banget tuh. barang-barang yang berat ataupun yang bisa membahayakan lah bagi kaki. Oke. Ya, cara mencegahnya kita pakai sepatu, saya sepatu safety yang dimana biasanya tuh ada pelindung besinya bu dari kakinya tuh, itu kakinya menghindari terkena tibanan atau ketibanan terkena benda jatuh gitu ya. Jadi itu mencegahnya juga kan. Nah, Ya. kalau yang ketiga satu lagi. Ya lagi. Tiga tuh ini apa? Kalau misalkan baju masuk ke putaran mesin bubut, Oh, Kenapa ya. tuh? udah bisa kalau misalkan bajunya Nyangkut. gombrong-gombrong kan Iya. nyangkut Ah, tuh, iya. nyangkut. Pencegahannya ya pakai APD, pakai wear pack lah. Vespa. Ya, boleh. Terima kasih buat dan Afik. Selanjutnya, Oles. Buat kalian 3 potensi bahaya serta cara pencegahannya. Dia apa itu? Pertama ada ini bu, potensi bahaya itu terkena kunci cuk. Kunci cuknya masih tertinggal bu. Terus cara mencegahnya? Untuk mencegah potensi bahayanya kita pakai helm K3 bu. Boleh sih ya. Jatuhnya berarti ke atas kepala tuh pakai helm. Baru tahu. Terus 2 lagi. Itu. Berarti kalian carinya yang beda ya. Habis Dari ibu. yang tadi. Habis. Ini Diomelin Ini di bu, bengkel. terlilit bagian mesin yang berputar, Karena bagian pakaian, rambut atau semuanya. hampir sama ya kayak Afik ya. Ya itu sama tuh. Jadi cara pencegahannya gimana? Potong rambut. Polisi detektif. Sebenarnya harus potong rambut bisa dikuncir juga, makanya bisa tadi pakai helm itu juga bisa jadi penanganannya. Satu lagi. Tersengat listrik. Persahan listrik. Iya. Persahan listrik berarti cara cegahnya gimana tuh Kayak persahan listrik? Pakai sarung tangan. Bisa. Atau pastikan area kerjanya makanya tadi bersih dan Bersih, rapi. betul. Oke, makasih ya guys. Sama-sama. Kalian kelompok 2. Kental kuncinya ibu pas lagi ini kan spindolnya muter tuh ibu. Iya. Kalau kental takutnya Terus cara cegahnya gimana? cara cegahnya jangan ditaruh di situ ibu, Taruhnya? kuncinya taruh yang benar kan rapi tadi. Nah, diletaknya di tempatnya ya. Tuh. Oke, 2 lagi. Dua lagi Jadi nggak mau jawab apa? oh ini ibu apa namanya pakai kacamata biar nggak kelilipan dari gram. Oke, satu lagi. Ada sapu. Kenapa tuh sapu? Oh iya bu, manfaatnya harus bersih ibu, benar. Kalau nggak bersih, Kalau nggak kenapa? bersih kepleset ibu, nanti kena jedar jatuh. Ada tikus ya? Makanya itu juga selain tempat harus bersih, makanya tadi harus pakai suatu safety ya. Tuh. Oke, jadi sekiranya kalian udah ngerti kenapa
APD, SOP, dan budaya kerja industri itu operator harus wajib menggunakannya. Oke, karena waktunya udah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. berbuka. Begitu dong. Sabar.